Kisah Raja Xerxes Permar, penguasa Persia yang menyerang Yunani, Bapumai, putra Darius dan Atosa. Di tanah luas yang disinari matahari Asia, di jantung kekaisaran Achaemenida yang megah, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengguncang dunia. Ia adalah Xerxes, putra Raja Darius yang agung dan Ratu Atosa, putri Cyrus yang agung, pendiri kekaisaran Persia. Sejak kecil darah kebesaran mengalir dalam dirinya. Dari ibunya, ia mewarisi kejernihan pikiran dan keteguhan hati sang raja pendiri. Dari ayahnya, ia mewarisi ambisi dan api penaklukan. Dalam istana Persepolis yang menjulang dari batu dan emas, di antara taman-taman gantung dan aula bertiang perak, Xerxes tumbuh dengan pelajaran tentang pemerintahan, seni perang, dan hukum. Para guru istana mengajarinya bahasa Elam, Babilonia, dan Yunani. Ia mendengarkan kisah-kisah tentang keberanian ayahnya yang menaklukkan bangsa-bangsa dari lembah Sungai Indus hingga ke dataran tinggi Anatolia. Di dalam hatinya tumbuh hasrat untuk melebihi semua itu, untuk menjadi raja yang bahkan para dewa pun akan kenal namanya. Babdu, pewaris takhta agung. Ketika Xerxes mencapai usia dewasa, Darius yang agung mulai menua. Persaingan di antara para pangeran pun memanas, sebab Darius memiliki banyak anak dari berbagai istri bangsawan. Namun Atosa sebagai putri Cyrus memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dan dengan itu, Xerxes memperoleh legitimasi sebagai pewaris sejati. Ketika Raja Darius wafat, Persia berduka. Xerxes naik takhta menggantikan ayahnya menjadi raja-raja, penguasa segala negeri dari India hingga Mesir. Ia duduk di atas singgasana emas, di bawah langit-langit bertatahkan batu permata, dikelilingi para bangsawan dan jenderal. Pada awal pemerintahannya, Xerxes menghadapi pemberontakan di Mesir dan Babilonia. Dengan ketegasan dan kekuatan, ia menumpas kedua perlawanan itu tanpa ampun. Di Babilonia, ia bahkan mencabut patung dewa Marduk, tanda bahwa kekuasaan mutlak kini hanya milik Raja Persia. Setelah itu, ketertiban kembali dan seluruh negeri tunduk di bawahnya. Bab terpi, api balas dendam dari timur. Namun di dalam hatinya, menyala bara dendam lama. Ayahnya, Darius, pernah mencoba menaklukkan Yunani, tetapi gagal di medan maraton. Kekalahan itu menjadi luka yang tak pernah sembuh bagi keluarga Achaemenida. Xerxes bersumpah akan menyelesaikan apa yang ayahnya mulai. Ia mengumpulkan penasihat dan jenderalnya di Istana Susa. Di sana, dalam ruangan berlapis emas, ia berbicara dengan suara bergetar oleh ambisi. Aku akan menyeberangi laut itu. Aku akan membuat orang-orang Yunani berlutut. Negeri mereka yang berbatu dan miskin itu akan menjadi bagian dari kekaisaran kita. Persiapan pun dimulai. Dari seluruh penjuru negeri datang pasukan orang Persia, Media, Mesir, Fenisia, Lydia, Baktria, dan India. Dikatakan bahwa tentaranya berjumlah lebih dari 1.000.000 manusia. Suatu kekuatan yang menutupi bumi seperti awan. Armada kapal pun dibangun, ratusan kapal perang dan kapal pengangkut pasukan. Untuk menyeberangi Hellespont, selat sempit yang memisahkan Asia dan Eropa, Xerxes memerintahkan dibangun jembatan dari kapal. Namun badai menghancurkan jembatan itu. Dalam amarahnya ia menghukum laut itu. Sendiri memerintahkan tentaranya mencambuk air dengan rantai besi dan menancapkan tongkat. Seolah-olah laut adalah makhluk yang bisa ditundukkan. Kemudian jembatan dibangun kembali, lebih kuat, dan pasukan raksasa itu menyeberang. Langit dipenuhi debu langkah mereka. Bumi berguncang di bawah kaki Persia. Baprafar, Thermopylae, serigala dari Sparta. Di tanah Yunani, pasukan Xerxes bergerak seperti badai. Kota demi kota menyerah, kecuali sedikit yang berani melawan. Namun di celah sempit bernama Thermopylae, sebuah pasukan kecil menantangnya, orang-orang Sparta yang dipimpin oleh Raja Leonidas. Pertempuran itu menjadi legenda. Selama 3 hari, hanya 300 prajurit Sparta dan sekutu mereka menahan gelombang pasukan Persia yang tak terhitung. Xerxes menyaksikan dengan kagum sekaligus murka bagaimana keberanian bisa membuat segelintir manusia tampak seperti dewa. Akhirnya pengkhianatan membuka jalan bagi pasukan Persia untuk mengepung mereka. Semua Spartan gugur di tempat itu, tapi nama mereka hidup selamanya. Xerxes melanjutkan perjalanannya, membakar kota Athena hingga abu berterbangan di angkasa. Namun kemenangan itu hanya sementara. Bab V, Salamis dan kejatuhan mimpi besar. Ketika pasukan Persia menguasai daratan, armada lautnya bertemu dengan pasukan Yunani di Selat Salamis. Xerxes menyaksikan dari bukit, yakin akan kemenangan mutlak. Namun arus sempit dan taktik Yunani membuat armada Persia terjebak. Kapal-kapal Yunani yang kecil dan lincah menghantam armada besar Persia dari segala arah. Dalam sekejap, kekacauan melanda. Asap dan api memenuhi laut. Xerxes menyaksikan kekuatan kebanggaannya hancur di depan mata. Kekalahan di Salamis mengguncang semangatnya. Ia meninggalkan sebagian pasukan di Yunani dan kembali ke Asia. Ke istana Persepolis, hatinya berat oleh kegagalan.
Beberapa tahun kemudian, pasukannya yang tertinggal dikalahkan lagi di Platea. Impian Xerxes untuk menaklukkan Yunani pun musnah. Sejak itu ia jarang keluar dari istana, lebih banyak menghabiskan waktu dengan proyek besar dan kenikmatan hidup. Bab 6, Raja di Istana Emas. Setelah kekalahan di Yunani, Xerxes mengalihkan perhatiannya pada pembangunan dan keindahan. Ia memperluas istana Persepolis, menambahkan aula megah bertiang tinggi dan dinding penuh ukiran yang menggambarkan bangsa-bangsa penakluknya membawa upeti. Ia juga memerintahkan pembangunan di Susa dan Ecbatana, serta memperindah jalan-jalan kerajaan yang membentang ribuan mil. Di bawah pemerintahannya, seni, arsitektur, dan administrasi Persia mencapai puncak baru. Namun dalam bayang-bayang kemewahan itu, intrik dan ambisi tumbuh. Para pejabat istana saling bersaing, dan bahkan keluarganya sendiri menjadi sarang persekongkolan. Bab 7, Akhir Sang Raja-Raja. Tahun-tahun berlalu dan kekuasaan besar itu mulai lapuk dari dalam. Pada suatu malam di istana yang sunyi, Xerxes dibunuh oleh pengawalnya sendiri yang bernama Artabanus, yang kemudian mencoba menguasai takhta. Demikianlah akhir dari Xerxes raja-raja yang pernah mengguncang dunia dengan pasukannya yang tak terhitung, namun dikalahkan oleh keberanian manusia dan arus laut yang tak bisa ditaklukkan. Epilog, warisan dari timur. Meskipun ia gagal menaklukkan Yunani, nama Xerxes tetap dikenang sebagai simbol kekuasaan mutlak dan ambisi tanpa batas. Ia adalah raja yang membangun istana megah, memperluas kebudayaan Persia, dan memimpin salah satu ekspedisi militer terbesar dalam sejarah manusia. Di reruntuhan Persepolis yang kini sunyi, pahatan batu masih menampilkan sosoknya, berdiri tegak, berperan tongkat kerajaan diapit prajurit dari segala bangsa. Dan di bawah langit Persia, kisahnya masih bergema tentang seorang raja yang ingin menaklukkan dunia, namun akhirnya ditaklukkan oleh waktu. Raja Xerxes dari Persia, atau yang juga dikenal sebagai Kshayarsha dalam bahasa Persia kuno, adalah salah satu raja paling terkenal dalam sejarah Kekaisaran Achaemenida. Ia memerintah dari tahun 486 sampai 465 sebelum Masehi, dan selama hidupnya ia melakukan banyak hal besar, baik dalam perang, pembangunan, maupun pemerintahan. Berikut adalah hal-hal penting yang ia lakukan semasa hidupnya. 1. Menjadi raja-raja Persia. Setelah wafatnya ayahnya Darius Xerxes, naik takhta sebagai raja-raja, gelar yang menandakan kekuasaannya atas kekaisaran terbesar di dunia kala itu. Wilayah kekuasaannya membentang dari lembah Sungai Indus di timur hingga Mesir dan Anatolia di barat, mencakup lebih dari separuh dunia yang dikenal pada masa itu. 2. Menumpas pemberontakan di Mesir dan Babilonia. Pada awal pemerintahannya muncul dua pemberontakan besar. Di Mesir, rakyat menolak dominasi Persia setelah kematian Darius. Xerxes memimpin pasukannya sendiri untuk memadamkannya. Setelah kemenangan, ia menunjuk saudaranya Achaemenes sebagai gubernur, satrap Mesir. Di Babilonia, ia menghadapi dua pemberontakan berturut-turut. Setelah menaklukkan kota itu, Xerxes menghancurkan sebagian kuil dan mencabut patung dewa Marduk, tindakan yang menandakan bahwa otoritas ilahi kini milik raja sendiri, bukan para imam Babilonia. 3. Melanjutkan dan memperindah proyek-proyek ayahnya. Xerxes meneruskan ambisi besar ayahnya dalam bidang arsitektur dan administrasi. Ia memperluas Persepolis, ibu kota seremonial Persia, dengan menambahkan gerbang semua bangsa, Gate of All Nations, dan aula 100 tiang, Hall of 100 Columns. Dua bangunan yang sangat megah. Ia memperindah istana di Susa dan Ecbatana, serta membangun jalan-jalan dan kanal yang menghubungkan wilayah kekaisaran, termasuk kanal yang menghubungkan sungai Nil ke Laut Merah untuk memudahkan perdagangan. 4. Menyerang Yunani, perang besar timur melawan barat. Inilah bagian paling terkenal dari hidupnya. Untuk membalas kekalahan ayahnya di Marathon, Xerxes memimpin invasi besar-besaran ke Yunani. Sekitar tahun 480 sebelum Masehi, ia mengerahkan pasukan raksasa dari seluruh negeri taklukannya. Persia, Media, Mesir, Fenisia, Baktria, India, bahkan Lydia dan Frigia. Jumlahnya disebut mencapai lebih dari 1 juta prajurit, meski sejarah modern memperkirakan lebih kecil. Beberapa peristiwa penting. Jembatan Hellespont, ia membangun jembatan dari kapal-kapal yang diikat menjadi satu untuk menyeberangi laut antara Asia dan Eropa. Dan ketika badai menghancurkan jembatan itu, Xerxes menghukum laut dengan cambuk. Simbol kesombongan dan kepercayaannya akan kekuasaan mutlak. Pertempuran Thermopylae. Xerxes menghadapi pasukan kecil Yunani yang dipimpin Leonidas dari Sparta. Meskipun menang, perlawanan 300 Spartan menjadi simbol keberanian abadi. Penaklukan dan pembakaran Athena. Pasukannya menaklukkan kota Athena dan membakarnya, menghancurkan kuil-kuil di Akropolis. Pertempuran Salamis.
namun armadanya dikalahkan oleh strategi licik. Themistokles di Laut Sempit, Salamis kekalahan besar yang memaksa Xerxes mundur ke Asia. 5. Membangun dan menguatkan kekaisaran. Setelah kegagalannya di Yunani, Xerxes tidak berhenti berkarya. Ia fokus membangun dan memperkuat negeri, mengembangkan sistem pemerintahan satrap, provinsi dengan gubernur, memastikan stabilitas di wilayah luas kekaisarannya, menegakkan hukum dan pajak yang efisien berdasarkan sistem ayahnya, tetapi dengan pengawasan lebih ketat terhadap para bangsawan, meningkatkan perdagangan dan ekonomi, terutama di Mesir, Fenisia, dan Babilonia. Nonsek, melindungi dan memperluas kebudayaan Persia. Di bawah kekuasaan Xerxes, bahasa Aram dan Persia kuno menjadi bahasa administrasi utama di seluruh wilayah. Yang mendukung agama Zoroastrianisme, menjadikan ajaran Ahura Mazda sebagai dasar moral kerajaan. Ia memajukan seni dan arsitektur Persia, yang kemudian menjadi warisan dunia. Tiang-tiang tinggi Persepolis, ukiran batu yang menggambarkan bangsa-bangsa pembayar upeti, dan inskripsi kerajaan dengan tulisan berlapis emas. 7. Kehidupan akhir dan wafatnya. Menjelang akhir hayatnya, Xerxes menjadi lebih tertutup dan berhati-hati terhadap politik istana. Namun intrik di dalam istana semakin tajam, dan akhirnya ia dibunuh oleh pengawal pribadinya sendiri bernama Artabanus sekitar tahun 465 sebelum Masehi. Setelah kematiannya, kekuasaan diteruskan oleh putranya Artaxerxes Permer. Ringkasan warisan Raja Xerxes menumpas pemberontakan di Mesir dan Babilonia, memimpin invasi terbesar ke Yunani kuno, membangun dan memperluas Persepolis dan Susa, mengembangkan sistem pemerintahan satrap Persia, menjadi pelindung agama Zoroastrianisme dan seni Achaemenida, meninggalkan warisan arsitektur megah yang masih berdiri hingga kini. Raja Xerxes dikenang bukan hanya sebagai penakluk besar, tetapi juga simbol kebesaran dan keangkuhan manusia, seorang raja yang berani menantang lautan dan bangsa-bangsa, tetapi akhirnya dikalahkan oleh waktu dan ambisinya sendiri.